Podcast. Syah Bandar itu apa sih gitu, biar masyarakat juga tahu tentang Syah Bandar gitu. Jadi makanya kita selalu kasih edukasi, kita sampaikan tentang keselamatan pada saat di laut. Ya cara penggunaan life jacket, life buoy itu kita kasih edukasi. Jadi edukasi juga ini Pak, kenapa kok alat tangkap di kapal itu harus ramah lingkungan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Selami Cerita di Balik Dermaga. Nah, jadi di episode kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan pelabuhan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu salah satunya adalah Syah Bandar atau Syah Bandaran. Nah, jadi kita sudah kedatangan tamu yaitu Pak Fajar Aguntoyo. Selamat datang Pak Fajar. Selamat Mas. Oke, jadi Pak Fajar ini selaku Syah Bandar di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan ini Pak ya? Iya, benar. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi utamanya. Jadi mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Pak, ataupun bisa diceritakan sepak terjangnya Bapak selama menjadi Syah Bandar ini Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan itu tak kenal maka tak sayang. Nah, betul Pak, Ya. itu Pak. Jadi sebelum mulai saya memperkenalkan jati diri saya dulu, atau biasa dipanggil siapa di sini. Kan. Jadi nama saya Fajar Aguntoyo, biasa dipanggil Fajar. Kebetulan ini saya baru pindah ini Mas di sini Mas. Ya. Baru pindah di sini, ya masih istilahnya tuh masih beradaptasi lah Mas di sini Mas. Beradaptasi di sini. Harus dengan teman-teman, terus circle pertemanannya itu seperti apa. Jadi kita masih beradaptasi dengan keberadaan yang mungkin di tempat lama saya dan tempat yang baru ini. Saya ini asalnya dari Bengkulu. Dari Bengkulu itu di Sumatera bagian pesisir. Perjalanan dinas saya sampai ke sini itu ya lumayan panjang Mas kalau diceritakan Mas. Tapi itu nggak perlu kita bahas, kita langsung ke the point aja kan. Mungkin itu Mas untuk perkenalan saya, mungkin selebihnya nanti kita bisa ngobrol langsung aja kan, atau sambil guyonan lah nanti kita Oke. Tentang Syah Bandar ini nih Pak Fajar. Nah Pak Fajar ini kemayangan ini langsung jadi Syah Bandar atau pernah ada pengalaman Syah Bandar di pelabuhan sebelumnya atau seperti apa? Kalau untuk pengalaman Syah Bandar itu, saya dilantik Syah Bandar itu menjadi Syah Bandar ya Mas. Iya, menjadi Syah Bandar itu 2023. 2023 itu saya dilantik di Gedung Wina Bahari di KKP langsung. Itu 2023. Nah, setelah pelantikan itu ada pergeseran dari penempatan awal ke yang ke sekarang ini. Jadi saya pertama dapat penempatan itu setelah dilantik itu saya di Pelabuhan Tasik Agung Rembang, Jawa Tengah itu Pak ya? Jawa Tengah. Selama 1 tahun lebih, 1,5 tahun lebih itu Mas saya di sana. Setelah itu saya pulang lagi ke domisili asal saya di Bengkulu. Nah ini kemarin yang rollingan kemarin saya dapat mutasi lagi ke Pelabuhan Mayangan ini. Oke. Terus menyambung tentang Syah Bandaran ini Pak. Jadi saya tuh pernah ditanyain kayak tetangga-tetangga gitu, biasanya ditanyain kerja di mana Mas, di pelabuhan. Oh di Syah Bandar ya. Padahal saya kan nggak dikerja di Syah Bandar gitu. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, Syah Bandar itu apa sih gitu, biar masyarakat juga tahu tentang Syah Bandar gitu. Jadi Syah Bandar itu melekat dengan pelabuhan ya Mas ya. Tapi semua pelabuhan ada Syah Bandar Pak ya? Semua pelabuhan, kalau pelabuhan yang sudah besar ya Mas, maksudnya dengan
kapasitas dan pendukungnya tuh sudah memenuhi, jadi semua ada sabandarnya. Tapi kalau misalnya fasilitas penunjangnya itu tuh belum ada, itu belum ada sabandar. Jadi sekarang ini diprioritaskan untuk dari program KKP itu pelabuhan yang prioritas dari KKP. Iya. Istilahnya itu pelabuhan-pelabuhan yang besar Besar. dan aktivitas dan jumlah kapalnya itu banyak. Itu Oh. pasti ada sabandarnya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya sampean tadi, sabandar itu selain untuk menerbitkan SPB, Ya. surat persetujuan berlayar, peran sabandar di pelabuhan itu sangat banyak, Mas. Tugas dan peran sabandar itu ada 16 item. Ya. Jadi mulai bukan hanya sekedar menerbitkan surat persetujuan berlayar, tapi di situ ada pengawasan, olah gerak, terus kedatangan kapal. Nah itu semua menjadi tugas dan tupoksi sabandar di pelabuhan perikanan. Selain itu juga sabandar itu wajib memastikan kapal yang akan berlayar itu layak atau tidaknya. Makanya kita kalau misalnya ada permohonan dari pengusaha atau pelaku pemilik kapal, itu kan kita wajib melakukan clearance atau technical notice. Jadi kita wajib memastikan bahwa kapal tersebut itu yang untuk berlayar itu kita pastikan itu layak untuk berlayar. Oke. Terus kemudian terkait permohonan tadi Pak. Tadi kan yang saya tahu itu semua kapal entah itu perikanan ataupun kapal niaga, kemudian kebetulan yang di sini kan kapal perikanan. Nah, itu kan perlu dokumen-dokumen untuk pengurusan permohonan tadi. Nah, terus kenapa kok kapal itu perlu berizin, Pak? Maksudnya kenapa kok kapal itu misal berangkat tadi surat persetujuan berlayar harus mengajukan dulu. Terus kenapa kalau datang harus lapor? Enggak, oh saya punya kapal nih, saya pengen berangkat, tinggal berangkat aja. Kenapa kok gitu? Ya jadi gini Mas, fungsi administrasi itu atau tertib administrasi Mas ya. Sekarang itu semuanya kan sudah by system. By system dari pengajuan, permohonan pengajuan, terus juga dari permohonan kedatangan, itu semua by system. Jadi untuk kelengkapan administrasi tersebut itu sudah kita melalui sistem. Di lautan pun itu juga ada patroli. Maksudnya kayak gini Mas, tanpa dokumen yang dikeluarkan dari sabandar itu kan berarti anggapannya itu kan ilegal. Oh iya. Kapal perikanan yang berlayar tanpa SPB itu kan ilegal. Jadi kalau untuk peran sabandar itu untuk menerbitkan SPB itu makanya kita harus cek administrasi. Seperti CP, surat izin penangkapannya itu aktif atau tidak, pas besar, terus SKKP kelayakan. Jadi kita cek, kita pastikan semua surat atau dokumen kapal itu tuh masih aktif. Takutnya nanti seperti ini Mas, seperti saya contohkan itu SKKP. SKKP itu kan masa berlakunya itu 1 tahun. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kapal itu dokumennya lengkap, tapi SKKP-nya mati atau kelayakannya mati, itu siapa yang bisa memastikan kalau kapal itu layak operasi atau layak laut? Nah, makanya selain pelanggaran di daerah penangkapan, itu kan nanti kan larinya ke pelanggaran ke PSDKP ya Mas. PSDKP, jadi kita juga harus memastikan layak kapalnya itu tersebut, layak atau enggaknya kapal itu tersebut untuk berangkat berlayar. Oke, berarti kayak kalau di mobil barang atau apa kayak kir gitu Pak ya? Iya, kayak kir. Kalau kir itu kan saya pernah ngetes itu kan dicek rem, kemudian dicek lampu nyala apa enggak. Nah, kalau di kapal itu apa aja Pak yang dicek ya? Kalau di kapal seperti biasanya yang kita lakukan di UPT P3 Mayangan ini, sebelum keberangkatan kita pastikan itu radio. Radio ya. Radio pantai, terus navigasi, alat keselamatan, obat-obatan, terus manifest barang-barang yang
dibawa di kapal itu semuanya kita cek, Mas. Selain kelayakan kapal dan isi Barang yang akan dibawa ya tadi ya. barang-barang yang dibawa ke kapal pun kita harus pastikan itu benar-benar menjadi barang-barang yang ilegal atau ilegal. Oh iya. Jadi nanti takutnya pada saat ada pemeriksaan di tengah laut, itu kan pasti balik ke kita juga, Mas. Kok ada barang temuan, misalnya ini temuan barang ilegal, kok bisa lolos? Iya. Jadi kita memastikan itu juga. Makanya selain kayak sampean tadi ngomong, selain kayak pemeriksaan, kayak ibaratnya kalau darat itu kan kayak motor. Iya. Gitu. Nah, kita juga melakukan pengecekan seperti itu. Kapal. Yang paling diutamakan itu pengecekan keselamatan. Oh, keselamatan alat-alatnya mungkin, Pak. Iya. Nah, mungkin terkait keselamatan ini, Pak. Untuk di kapal ini apakah ada standarnya sendiri atau ada SOP terkait kapal ini harus tersedia alat keselamatan ini terus jumlahnya berapa kayak gitu. Oh, ada itu, Mas. Jadi kayak alat keselamatan dalam kapal perikanan itu, saya contohkan misalnya dalam satu kapal itu ABK-nya 20 atau awak kapalnya 20. Yeah. Berarti itu life jacket atau pelampung itu wajib 20. Jangan sampai kurang. Kalau lebih nggak apa-apa. Yeah. Kalau misal kurang gimana, Pak? Life jacket itu kan digunakan untuk perorangan, Mas. Yeah. Terus juga dia itu pada saat pemakaian life jacket itu ada masa berlakunya. Maksudnya pemakaian itu ada jangka waktunya, Mas. Jadi kalau misalnya dalam kondisi darurat maksudnya tenggelam, itu ketahanan pelampung itu tuh kan ada batasnya, ada masanya. Jadi kalau misalnya satu orang dipakai untuk 2 orang itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Nah, makanya kita wajibkan dan kita pastikan life jacket itu wajib sesuai awak kapal. Kalau lebih nggak apa-apa, itu malah lebih bagus. Ya, lebih bagus. Jangan sampai kurang. Jaga-jaga. Ya. Kalau kurang berarti nggak boleh berangkat apa? Oh, kita pending dulu, Mas. Oh, dipending dulu. Jadi kita pending dulu, untuk pengajuannya kita pending dulu. Nanti setelah dilengkapin atau dari agennya atau pemilik, kita cek lagi, baru kita ACC. Oh, oke. Nah, terus kemudian terkait tadi saya tertarik dengan Bapak yang bertugas untuk melakukan cek teknis nautis. Yeah. Nah, mungkin bisa dijabarkan lebih dalam, Pak, buat cek teknis nautis ini apa aja sih poin-poin yang jadi standar pengecekan untuk di Syah Bandar ini? Kalau standarnya itu sebenarnya kita hanya memastikan, Mas. Hanya memastikan. Jadi seperti ini, melakukan teknis nautis itu sebelum keberangkatan kita pastikan yang pertama dari awak kapalnya. Yeah. Jadi awak kapalnya dari ABK-nya. ABK-nya itu kita absen. Sesuai nggak sama crew list yang sudah terdaftar atau yang sudah diajukan ke petugas. Jadi kita absen satu-satu. Memastikan bahwa memang atas nama ini berangkat ke kapal ini. Nah, selain ini memastikan ABK, kita juga memastikan juga untuk memberikan sosialisasi ke mereka untuk masalah keselamatan, terus barang-barang yang nggak boleh dibawa berlayar, terus juga sosialisasikan juga masalah perjanjian kerja laut. Jadi jangan sampai ABK ini naik kapal tapi tidak punya PKL. Apa itu, Pak, PKL, Pak? PKL itu perjanjian kerja laut. Nah, jadi yang isinya itu perjanjian yang ditandatangani dari pemilik kapal dan awak kapal. Oh ya. Jadi di sana ada perjanjian kinerja dari pemilik kapal sama ABK kapal, menjelaskan itu hak dan kewajiban. Jadi haknya ABK ini apa, terus besaran tunjangan gaji ya, besaran tunjangan, terus jaminan kesehatan. Oke. Berarti mirip kayak misal kita kerja di swasta atau apa, ada kontrak kerja gitu. Iya, sama aja kayak kontrak kerja kalau kita di darat. Iya. Nah, tapi kalau kontrak kerja kan yang setahu saya pernah ada pengalaman saya di swasta, kontrak kerja ada masanya, Pak. Nah, untuk PKL ini apakah ada masa sama? Oh, ada juga. Ada juga masanya, Mas. Biasanya kita buat itu 1 tahun. 1 tahun kita buatkan untuk PKL. PKL itu dibuat 1 tahun itu misal
kita berangkat 1 tahun atau bagaimana Pak? Iya, Setiap setiap keberangkatan. Oh, setiap berangkatan. Setiap keberangkatan. Berarti untuk misal sudah sampai nih, kita mau berangkat lagi, Iya. juga harus ada PKL baru lagi gitu. Oh, kalau misalnya masih masa berlakunya masih ini udah nggak lagi, Mas. Oh, Yang iya, penting iya. kontrak kerjanya itu kan biasanya kan dari perusahaan pun biasanya 1 tahun gitu, Mas. Iya. Kadang terus juga ada yang 6 bulan, tergantung dari awal penandatangannya itu. Oh, iya. Dari penandatangan dari perusahaan sama ABK tersebut. Tapi biasanya kalau di sini biasanya kan kebanyakan 1 tahun itu, Mas. Iya. Karena kapal penangkap mungkin Pak ya, atau? Iya, kalau kapal penangkap. Nah, kalau di sini jangka waktu operasional kapalnya berapa lama Pak biasanya waktu ke laut ya gitu? Kalau untuk kapal penangkapan itu lama, Mas, itu, Mas. Iya. Itu sampai tahun-tahunan malah. Bertahun-tahun mungkin Pak? Bertahun-tahun. Tapi maksimal ini kayaknya setahun sih, Mas. Saya juga iya. karena belum terlalu banyak mengetahui tentang pelabuhan Mayangan ya, Mas ya. Untuk yang sudah saya dapat itu infonya itu ya kapal penangkapan itu biasanya tripnya itu sampai 1 tahun. Jadi 1 tahun itu udah di lautan terus ya. Palingan ya untuk perbekalan kayak gitu tuh dibantu sama kapal pengangkut. Nah, penampung. Kapal penampung. Nah itu fungsi sebagai kapal penampung itu apa aja Pak? Selain buat nganterin perbekalan yang tadi buat 1 tahun di tengah laut itu. Jadi fungsi kapal pengangkut atau penampung itu tadi itu sebenarnya jadi fungsinya itu jadi ganda, Mas. Misalnya keberangkatan dari pelabuhan mereka bawa perbekalan, pulangnya mereka bawa ikan. Oh, jadi dari daratan mereka bawa perbekalan untuk kapal-kapal misalnya kayak yang kita bahas tadi, kapal-kapal penangkap. Kapal penangkap itu kan dia nggak nyadar nih. Jadi mereka selalu standby di tengah. Jadi habis bekal ditambahin lagi dari perbekalannya ke kapal penampung. Pulangnya sudah selesai, misalnya ini udah alimuat ini, Mas. Udah alimuat dari daratan ke kapal penampung, penangkap. Jadi barter kayak gitu, Mas. Barter. Jadi di kapal yang sama juga Pak ya? Maksudnya dia nganter perbekalan di kapal A misal. Nah, ikan yang kapal A diangkut juga sama kapal pengangkut ini gitu. Iya. Oh. Jadi alih muatnya itu ya kayak jadi barteran, Mas. Di sini pesannya bawa ini itu kan melalui channel radio atau biasanya kan sekarang kan di kapal kan sudah ada Starlink. Jadi Starlink komunikasi itu kan udah lancar, Mas. Oke. Nah, terkait dengan masalah perbekalan tadi Pak. Nah, pernah nggak sih Pak atau ada pengalaman perbekalan ini yang Bapak sebutkan tadi yang ilegal itu seperti apa, yang nggak boleh ataupun yang biasanya Bapak temukan gitu? Itu sebenarnya ada juga, Mas, kejadian-kejadian seperti itu. Yang paling kebanyakan itu barang-barang yang ilegal itu rokok. Oh, mungkin tanpa cukai mungkin Pak ya? Nah, iya. Jadi rokok itu kebanyakan yang tanpa cukai. Jadi kalau misalnya kita dapat teman seperti itu, kita ambil. Terus kita sampaikan ke pemiliknya ganti rokok yang ada cukainya. Jangan sampai bawa rokok yang ilegal. Seperti itu. Terus kalau untuk barang-barang terlarang itu sampai sekarang kayaknya alhamdulillah ya, Mas ya, di Pelabuhan Mayangan ini kayaknya aman-aman aja sih, Mas. Nggak ada temuan yang aneh-aneh kayak gitu, nggak ada. Tapi sebatas rokok itu aja sih. Sebatas rokok ya. Tapi ada nggak sih Pak? Misal mungkin ada peraturan ataupun ada SOP-nya barang-barang yang ilegal yang dibawa itu contohnya rokok atau apa gitu. Sebenarnya kalau untuk peraturan itu sebenarnya nggak ada sih, Mas. Jadi yang penting barang tersebut itu yang dibawa itu barang legal. Jangan sampai membawa barang-barang yang terlarang. Itu aja sih. Kalau untuk peraturannya itu saya kurang paham ya. Mungkin nanti juga dikoreksi sama-sama ya, Mas ya. Oke. Mungkin sambil bisa dinikmati Pak sajian dari kami. Saya mau minum dulu ini. Iya Pak. Ngobrol terus nanti kan tenggorokannya kering. Ini Pak, bisa dicoba juga Pak.
Minum aja dulu Mas. Nggak tahu Pak, tapi ini Malah tambah kering lagi nanti. khas dari mana itu Pak? Oke. Nah, terus tentang saya penasaran juga tentang kapal perikanan nih Pak. Ya. Nah, saya pernah dengar itu kalau kapal perikanan itu ada wilayah-wilayah penangkapannya. Nah, itu apakah ada peraturan tertentu ataupun sudah dikelompokkan atau seperti apa? Jadi gini Mas, eh, zona penangkapan ya, zona penangkapan itu dibagi menjadi 3. Zona 1 itu 0 sampai 5 GT itu di jalur 1. Ya. 5 sampai 30 itu jalur 2. Jalur 3 itu 30 ke atas, 30 GT ke atas. Jadi pembagian atau zonanya itu seperti itu. Jadi sesuai dengan ukuran kapal sih Mas. Jadi ukuran, nggak mungkin kan kita ibaratnya kayak gini, kapal kecil tapi fishing ground-nya atau daerah penangkapannya itu Sampai ke tengah. sampai ke tengah kayak gitu kan. Ya karena safety dari kapal-kapal kecil, misalnya kayak kapal-kapal apa ya di sini nyebutnya ya, kalau kami di sana itu biasanya yang kapal one day fishing itu lancang. Oh, kalau di sini saya pernah dengar itu Apa? buka cincin, terus JTB, jaring tarik JTB ya, berkantong. jaring tarik berkantong. Ya itu kan dengan kondisi kapal yang ukuran dan bentuknya seperti itu kan ya dari mata awam aja kita kan jadi ragu Mas misalnya lihatnya kan, wah masa kapal sekecil ini bisa sampai sana, misalnya terlalu jauh kan kayak gitu kan. Nah jadi di situ kita punya zona masing-masing tergantung ukuran kapal. Tapi ada jaraknya enggak Pak itu? Misal jarak dari mana ke mana zona 1. Jadi jarak jalur 1 itu 0 sampai 2 mil. 0 sampai 2 mil itu dari bibir pantai. Jalur 1. 2 sampai 4 mil itu jalur 2. Dan jalur 3 itu 6 sampai 12 mil. 12 ya. 6 ya. sampai 12 mil. Oke. Itu jalur 3. Nah, itu diukurnya itu dari bibir pantai saat kita berangkat atau bibir pantai yang mana Pak? Kan misal kapal berangkat nih. Nah, kita itu ngukur jarak 2 mil atau 4 mil itu dari saat kita berangkat atau waktu kita ke tengah ada bibir pantai terdekat nih. Nah, itu gimana Pak pengukurannya? Kalau untuk pengukurannya kayak gini Mas. Misalnya 0 mil itu dari bibir pantai atau dari daratan. Nah, tapi kasusnya ini beda. Misalnya kayak gini. Kan kalau misalnya ini kan Pulau Gili Ketapang ya Mas ya? Ya, Gili Ketapang. Gili Ketapang itu kan masih masuk punya provinsi ya Mas ya? Ya. Kawasannya punya provinsi kan? Masuk provinsi Jawa Timur. Jadi walaupun Gili Ketapang itu di pulau, itu hitungannya itu dari bibir pulau itu Mas. Walaupun kita berangkat dari Mayangan. Dari sini ya. Jadi hitungnya dari situ. Pulau terluar. Kalau misalnya ada pulau, jadi pulau terluar dari Probolinggo ini misalnya pulau apa? Misalnya pulau Gili Ketapang. Gili Ketapang. Jadi dari Pulau Gili Ketapang sampai ke fishing ground-nya itu berapa mil? Gitu. Berarti dihitung dari jarak kalau pantai misalnya, terdekat kalau gitu misalnya, Pak? Terdekat. Kalau misalnya tidak ada pulau ya berarti dari daratan, dari dermaga saat kita berangkat tadi. Oke. Terus kemudian terkait dengan pengalaman Bapak nih Pak, saya ingin menggali tentang pengalaman Bapak. Pernah nggak sih Pak ada kejadian-kejadian yang membekas atau berkesan gitu selama Bapak menjadi syah bandar ini? Entah itu terkait ABK ataupun terkait dengan tupoksinya Bapak saat bekerja kayak gitu. Wah, ini pertanyaan menarik ini. Jadi ini jadi apa ya Mas ya? Jadi pengalaman saya juga sih. Begitu saya dilantik itu kan saya langsung bergeser ke Pelabuhan Tasik Agung. Di sana saya jadi syah bandar. Ya, berjalan waktu saya jadi syah bandar di sana, berarti saya yang menandatangani SPB, yang menerbitkan surat perjanjian berlayar. Nah, pada waktu itu jenis kapalnya itu kapal JTB, alat tangkapnya itu JTB Mas.
saya yang menerbitkan SPP, saya yang menandatangani SPP, tapi ya ini karena musibah ya Mas. Iya. Musibah itu kan kita nggak ada yang tahu dan nggak ada yang mau. Betul. Setelah SPP diterbitkan itu ya jeda waktunya itu mungkin sekitar 2 mingguan Mas. 2 minggu Mingguan setelah diterbitkan. setelah diterbitkan ya posisi kapal memang sudah di tengah, sudah di laut. Dapat kabar dari pengurus kapal menyampaikan ke yang pertama ke Basarnas. Basarnas sampaikan juga ke kantor atau UPT. Kantor UPT, jadi saya tahu juga kabar kejadian kapal tenggelam. Tenggelam, Pak? Ya, kapal tenggelam. Ya, awalnya saya juga panik, Mas. Aduh, ini gimana ini? Saya baru dapat ini. Masalah-masalah seperti berangkat ya. Juga itu. Itu kan jadi resiko, Mas. Jadi resiko dan tanggung jawab seorang sabadar. Karena menerbitkan surat perjanjian berlayar. Tapi di situ saya punya senior ya, yang jam terbangnya lebih tinggi dan pengalamannya itu udah jauh dari saya, Mas. Punya senior di Tasik Agung. Ya udah, ngapain kamu takut? Itu pesan beliau. Itu saya sampai sekarang masih ingat. Ngapain kamu takut? Lah itu kan kejadiannya di tengah. Anggap aja kayak gini. Kejadian itu di darat. Kita pakai kendaraan motor atau mobil. Yang menerbitkan SIM siapa? Polisi. Apakah pada saat kecelakaan itu polisi yang disalahkan? Belum tentu juga. Belum tentu juga kan? Jadi balik lagi ke situ. Kapal yang sudah berangkat itu kan sudah tanggung jawab penuh ke nakoda. Betul. Ya di situ saya mulai lebih tenang, Mas. Ya memang iya sih, kita juga nggak ada yang tahu di tengah dan hari apes itu nggak ada di kalender. Betul. Kalau misalnya kita tahu ada di kalender ya nggak usah berangkat. Ya jadi itu harus jadi pengalaman buat saya itu, buat pengalaman pribadi. Memang ya dari setelah kejadian itu kan ya yang sangat dipastikan memang walaupun sebelum keberangkatan kemarin itu kita sama kayak pelabuhan yang di sebelumnya saya bekerja ya Mas. Sebelum keberangkatan kita pastikan dulu teknis notice dan kelayakan dokumen kapal itu kita cek semua. Ya dengan tujuan kan seperti itu Mas. Ya, kita memastikan tidak ada masalah atau kapal tersebut itu layak untuk beroperasi. Ya tapi yang dilalah ya Mas, yang dilalah musibah. Tidak ada yang tahu juga. Kapalnya tenggelam. Itu ABK-nya alhamdulillah ada berapa orang itu saya lupa itu. 15 kalau nggak salah, 15 orang itu 12-nya selamat, sisanya hilang. Pak? Ya. Hilang. Mungkin udah digulung-gulung ombak. Karena di tengah laut juga ya. Nah, menyambung dengan cerita Bapak tadi, Pak. Nah, untuk menjadi seorang nakoda ataupun seorang misal saya pengen kerja di kapal nih, pengen jadi ABK. Nah, itu perlu sertifikasi atau pelatihan tertentu nggak sih, Pak? Wah, kalau untuk ABK, kalau biasanya mereka tuh karena ini Mas ya untuk jabatan kayak nakoda. Nakoda itu ada akapin. Nah, itu kalau untuk ABK seharusnya saran saya Mas ya, mereka tuh juga diperbekali atau dilatih secara khusus atau diklat gitu Mas. Jadi untuk sebelum berangkat berlayar itu mereka sudah punya basic. Jadi jangan sampai takutnya ini mereka dari daratan yang belum pernah naik ke kapal itu kan ya pasti adaptasinya ini dari daratan ke kapal ini sangat ekstrim Mas untuk adaptasinya ini. Saya aja dulu waktu masih sekolah dulu itu saya juga nggak tahan dengan ombak. Mungkin mabuk laut juga. Mabuk laut pasti itu Mas. Ya kalau bisa didasarin dulu kayak seperti BST. Basic Safety Training juga ya. Itu diwajibkan untuk BST. Terus ya itu sih paling utama BST dulu itu Mas. Basic Safety Training itu dulu. Jadi kalau misalnya sudah ada dasar kayak seperti BST itu, ya mereka kan sudah bisa memahami
alat tersebut, terus juga kegunaannya untuk apa, Iya. gitu. Terus juga pengoperasiannya itu Metodenya gimana. seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai mereka tuh terlalu awam. Mm-mm. Ya, kita selalu memastikan pada saat teknis nautis, clearance di atas kapal, kita kasih edukasi Mas ya, edukasi ke ABK, ya cara penggunaan life jacket, life buoy itu kita kasih edukasi. Terus juga kita sampaikan juga ke nakoda, life jacket atau alat alat pelindung diri itu Gitu. kita sarankan ke nakoda taruh di tempat yang mudah dijangkau. Jangan sampai nanti misalnya kita cek clearance kapal berapa jumlah pelampung 20, jumlah ABK berapa 20. Jadi sudah lengkap. Sesuai. Nah, tapi penyimpanannya itu kadang ditaruh di bawah, ditumpuk-tumpuk di bawah. Nah, kejadian seperti itu yang kita hindari. Maksudnya kalau ditumpuk terlalu bawah dengan jangkauan yang susah, pada saat kejadian atau lakal di laut itu kan susah juga. Antisipasinya lama gitu. Iya. Iya. Oke. Nah, terkait dengan Bapak tadi menginfokan tentang teknis nautis buat sebelum keberangkatan. Yeah. Nah, terkait teknis nautis ini untuk kapal penangkap itu dicek juga nggak sih Pak terkait dengan alat tangkapnya? Soalnya kan saya pernah sering dengar banyak cerita kalau alat tangkap sekarang banyak yang nggak ramah lingkungan dan sebagainya kayak gitu. Itu semua yang pengajuan keberangkatan itu kita cek semua Mas. Baik itu kapal penangkap ataupun kapal angkut atau penampung, kita cek semua. Apalagi yang lebih rawan itu kapal penangkapnya, karena trip mereka ini lama Mas, sampai yang kita omongan tadi itu sampai tahunan kan, ya sampai tahun. Jadi kita terapkan sama seperti kapal-kapal penampung atau pengangkut itu, sama kita pastikan untuk teknis nautis itu kita benar-benar memastikan. Memang lebih apa ya, lebih memastikan kalau untuk kapal penangkapannya Mas. Kalau untuk selamatannya ya Mas. Yeah. Jadi itu karena kayak gini Mas, posisi dan bentuk kapal penangkap itu kan berbeda dengan kapal penampung. Dengan bodi kapal yang nggak terlalu besar. Kalau kapal penampung itu kan besar kayak 200 gitu, 300 ya, gitu. kapal-kapal feri lah itu. Yeah. Nah, sedangkan kapal-kapal penangkapannya itu kan nggak sebesar itu. Iya, betul. Jadi makanya kita selalu kasih edukasi, kita sampaikan tentang keselamatan pada saat di laut. Jadi sebelum berangkat sekalian edukasi juga itu Pak ya? Iya, kita kasih edukasi terus Mas. Oke, mungkin jadi edukasi juga ini Pak. Kenapa kok alat tangkap di kapal itu harus ramah lingkungan gitu? Maksudnya kan sebenarnya kan mereka bisa dapat banyak kan, misal yang banyak berita ini dapat banyak karena ngebom atau apa gitu. Yeah. Jadi gini Mas ya, alat tangkap yang ramah lingkungan itu sebenarnya generasi jangka panjang. Generasi jangka panjang itu maksudnya seperti ini Mas. Kalau misalnya melakukan penangkapan dengan alat yang bukan ramah lingkungan, misalnya kayak saya kasih contoh ini ya Mas, kasih contoh misalnya troll, kapal troll itu kan dengan bentuk jaringnya itu apa dulu istilahnya kayak ukat harimau gitu kan ya, ukat harimau. Jadi kan dia menarik ini Mas, menarik dari dasar laut dengan mata jaringnya itu yang terlalu kecil, size-nya itu yang terlalu kecil. Jadi dari dasar laut itu menarik sampai ke permukaan. Ya, itu bukan hanya ikan toh, mungkin terumbu karang pun terangkat juga. Ya, jadi untuk generasi, untuk anak cucu kita nanti di jangka panjang nanti kan itu kan sudah rusak gitu dengan itu Mas. Ya makanya dari kementerian pun juga sudah memastikan kalau misalnya memiliki kapal penangkap ya, kapal penangkap itu sudah dipastikan jaringnya itu harus wajib ramah lingkungan, harus memenuhi spesifikasi yang sudah dicantum di Permen KP berapa itu saya lupa itu Mas. Oh berarti udah ada undang-undang terkait dengan alat tangkap, mungkin ukuran jaringnya berapa,
panjangnya berapa gitu Pak ya. Sudah. Oke. Nah, saya menyambung lagi tentang yang kapal penangkap 1 tahun di apa namanya laut tadi Pak. Nah, pernah nggak sih Pak ada pengalaman Bapak kan ya kita nggak tahu nasib orang seperti apa ya. Mungkin pernah menemukan nggak di tengah laut itu karena kita saking lamanya di sana, entah itu ada kejadian sakit atau apa, tiba-tiba ada ABK meninggal kayak gitu. Nah, mungkin kalau pernah bisa diceritakan Pak sama, nah itu evakuasinya gimana? Apakah dibawa pulang apa di laut kayak gitu? Jadi ini bukan ini sih Mas, apa ini cerita di teman-teman saya itu. Saya juga nggak menyebutkan pelabuhan di mana. Jadi kejadiannya itu seperti ini Mas. Kapal penangkapannya itu kan tripnya kan 1 tahun. Jadi nggak pulang-pulang ini ya, perbekalan di barter sama kapal pengangkut. Nah, kejadian ini di kapal penangkap, ABK-nya ini ada riwayat sakit asma. Sakit asma, tapi itu kejadian itu pada saat kapal penangkapnya itu mau pulang ke dermaga, mau pulang ke daratan. Nah, karena riwayat penyakit itu kan juga sudah apa ya Mas ya, mungkin sudah jadi riwayat lama. Terus juga karena tripnya itu yang sudah terlalu lama, stok obat pun mungkin sudah habis. Waktunya kembali juga tadi Pak ya. Waktunya pulang juga, tapi ya ajal itu ya Mas ya. Iya betul. Ajal, stok obat-obatan itu sudah habis, ya udah pada saat perjalanan pulang ABK tersebut itu meninggal. Ya kayak gini Mas, kalau misalnya posisi kapal itu dengan tujuannya sudah arah pulang, ya yang korban atau jenazah itu tadi itu ya tetap sekalian dibawa pakai kapal tersebut, kecuali kayak gini, ada kasus kapal penangkapan tapi tripnya itu masih panjang, masih beroperasi mencari ikan. Nah, sedangkan ada ABK yang meninggal di atas kapal. Solusinya itu berarti kan harus dialih muat ke kapal lain. Dititipkan. Dititipkan kapal pengangkut tadi Pak ya? Iya, tapi karena perusahaan itu nggak mungkin memulangkan satu jenazah itu untuk pulang. Itu kan pasti kan perusahaan kan sudah mikir juga biaya untuk transport dari fishing ground ke itu kan pasti kan operasionalnya juga. Jadi solusinya ya palingan ya korbannya itu atau jenazah itu dititipkan ke kapal penampung. Nah, semisal ada yang meninggal gitu Pak, apa namanya di kapal penangkap itu kan istilahnya ABK-nya berkurang 1. Nah itu apakah harus bukan dilengkapi, digantikan dengan ABK yang lain atau bagaimana Pak? Gimana ini Mas maksudnya Mas? Maksudnya misalnya ada ABK 15 orang, 1 orang meninggal dan dibawa pulang oleh kapal penangkap. Kapal pengangkut. Nah itu apakah nanti ada 1 orang yang menggantikan dari darat berangkat di kapal penangkap itu atau bagaimana? Ya sebenarnya itu kapal yang tersebut itu masih tetap operasi Mas. Dengan jumlah ABK berkurang 1 tadi, misalnya dari 15 ke 14, berarti tetap itu. Itu tidak menyarankan misalnya ini posisi kapal masih di tengah tapi minta tambahan ABK dari darat gitu itu mungkin nggak bisa Pak ya. Kecuali kalau misalnya dari dari laut ke daratan itu bisa titip Mas. Ya mungkin karena sakit atau apa gitu ya. Tapi kalau untuk dari darat ke laut itu nggak bisa. Di rilis itu sesuai, kalau berangkatan itu kan pasti kan dipastikan sesuai sama jumlah ABK tadi ya. Jangan sampai ada titipan atau kayak gitu, jangan sampai. Oke. Gitu Pak Fajar, kita sudah sampai di penghujung segmen. Nah ini ada segmen tambahan khusus Pak, yaitu pertanyaan dari audiens. Nah mungkin sambil menunggu bisa dinikmati dulu kopinya. Mungkin monggo silakan buat para audiens yang ingin bertanya kepada Pak Fajar selaku Syah Bandar di PT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Berarti sudah hampir 3 tahun ini Pak ya, jadi Syah Bandar Pak ya? Ya. Oke, monggo.
Iya Mas, Ya. gimana Mas? Tadi kan dijelaskan mengenai zona tangkapan ikan ya Pak ya. Ya. Zonanya kan sudah ditentukan ketika kapal sebelum berangkat. Nah itu apakah zona tangkapan itu bisa kita rubah? Terus kalau bisa itu gimana caranya? Kalau enggak itu kenapa nggak bisa? Jadi, Terima kasih Pak. siap. Jadi Oke, Mas, ini ya. Pak, apa namanya? Langsung jawab apa gimana ini? Apa saya ulangi dulu Pak? Oh. Mungkin buat pertanyaan dari Mas Respati Chris, ya. tadi. Nah, mungkin kalau semisal kita sudah menentukan zona tangkapan sebelum berangkat, nah itu misal kita tangkapannya di zona 2B misal. Ya. Nah, terus bisa nggak sih kita di tengah-tengah berangkat itu misal berubah jalur ke yang lebih jauh atau gimana? Nah, kalau bisa perizinnya gimana kayak gitu? Ya, itu kan sudah saya jelaskan tadi Mas. Jadi zona itu tergantung sama ukuran dan jenis alat tangkapnya. Kalau misalnya kapal sampean itu misalnya kapal di bawah 30 GT itu kan nggak mungkin lebih dari 12 mil. Ya karena dengan spek kapal tersebut atau dengan misalnya alat tangkap rawai misalnya, kan itu kan kedalamannya kan udah terlalu dalam. Ya jadi makanya sesuai kapasitas gini Mas, sesuai kapasitas. Jadi nggak mungkin kapal ini ke jalur ini gitu. Ya nggak dapat ikannya kayak gitu Mas. Oh ya. Karena kan fishing ground itu kan juga ditentukan sama alat tangkapnya Mas. Jadi alat tangkapnya apa? Ya fishing groundnya di sini. Jadi kalau untuk kapal GT sekian fishing groundnya di sini. Ya seperti itu. Berarti tergantung sama alat tangkap dan gross ton kapal atau ukuran kapal. Oke, tapi pernah nggak sih Pak, mungkin ada pengalaman atau kejadian dia itu pindah jalur gitu atau mungkin melanggar atau nggak sesuai dengan jalur yang ditentukan gitu? Itu sangat sering kejadian. Jadi kapal ini kapal 30 gross ton ke atas. Ya kita sebut aja misalnya 60. Ya 60 lah, 60 lebih. Dia penangkapannya atau fishing groundnya di jalur 2. Ya kebetulan lagi naas. Lagi naas ada kapal pengawas dari PSDKP. Ya dari bentuk, dari tanda selarnya itu kan kelihatan loh. Kapal ini kok di jalur 2. Ya sudah, ditarik. Kena operasi gitu Pak. Kena operasi. Itu pelanggaran jalur penangkapan. Berarti memang jalur ini harus sesuai dengan kapal dan yang sudah ditentukan tadi Pak ya. Benar. Oke, Mas Respati, bagaimana? Oke, Mas. Siap. Mungkin ada tambahan lagi dari audiens? Monggo silakan. Ya, silakan Mas Mahmud. Siap. Ya, Mas. Apakah kapal selain perikanan atau yang non itu boleh masuk dan sandar di pelabuhan Mayangan Pak ya? Oke, gitu Pak Fajar. Oke, mungkin dari Mas Mahmud bertanya, kan kita sudah ada namanya Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Nah, boleh nggak sih ataupun misal ada pengalaman pernah kapal non perikanan selain perikanan sandar di pelabuhan perikanan itu bagaimana? Jadi pelabuhan perikanan ini Mas, pelabuhan perikanan ini dari namanya aja kan sudah pelabuhan perikanan. Berarti kan untuk kapal-kapal perikanan. Yang notabene seperti itu kan. Jadi kalau misalnya untuk kapal yang akan masuk ke pelabuhan perikanan tapi bukan non kapal perikanan, ya sebenarnya tidak ada larangan seperti itu. Tapi sebelum kapal tersebut yang kapal non perikanan itu masuk ke pelabuhan Mayangan, itu sudah ada surat pengajuan dulu Mas. Surat pengajuan ke UPT. Surat pengajuan ke UPT, kapal non perikanan ini masuk dengan tujuan apa? Dengan tujuan apa, keperluan apa, kok masuknya ke pelabuhan perikanan? Ya karena kan di pelabuhan perikanan itu kan lebih dominan kan kapal-kapal perikanan. Nah jadi seperti itu. Kalau misalnya kapal yang non perikanan masuk ke pelabuhan perikanan, itu harus laporan ke kita. Laporan kita
peruntukannya itu nyandar di dermaga pelabuhan perikanan itu untuk apa? Ya nanti kalau misalnya sudah bersurat atau sudah via komunikasi, peruntukannya untuk apa? Kayak seperti kapal yang baru ini KPLP Mas. KPLP ya. KPLP itu kan kapal negara kan, Betul. kapal negara yang bukan kapal perikanan. Ya itu kan pasti ada komunikasi terlebih dulu ke kita, kantor kita. Jadi peruntukannya untuk apa? Oke. Intinya seperti ini Mas, harus kula nuwun dulu lah Mas. Iya. Kula nuwun dulu, izin dulu, ya jangan langsung selonong boy kayak gitu. Yang ya dipastikan lagi harus apa? Ya kula nuwun dulu tuh tadi Mas. Berizin Jadi dulu berizin gitu ya. dulu maksud dan tujuannya ke sini buat apa gitu. Jadi misal kayak mungkin amit-amit ada cuaca buruk, pelabuhan terdekat hanya pelabuhan perikanan, itu bisa Pak. Kalau berizin itu dulu. sangat disarankan dengan kondisi yang cuaca buruk itu kan emergency Mas. Emergency itu bisa di mana aja. Oke, Pak Fajar, terima kasih banyak atas jawaban untuk pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast Pak Fajar. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Pak Fajar sudah sama-sama, Mas. mau berbagi informasi. Nah mungkin bisa ditutup dengan mungkin pesan-pesan Pak. Mungkin ada pesan untuk ABK atau untuk pengguna jasa atau untuk masyarakat sekitar kayak gitu. Untuk pesan mungkin ke pengguna jasa dan ABK. Pengguna jasa dulu nih Mas. Iya. Pengguna jasa, jadi gini pesan saya untuk buat para pengguna jasa itu, mereka kan seperti kayak agen. Maksudnya agen ini pengurus kapal ya Mas, jangan diartikan nanti agen apa gitu. Pengurus kapal. Kalau untuk pengajuan itu pastikan dulu untuk kapal-kapalnya itu sudah siap. Jadi jangan sampai ini sudah pengajuan tapi ngoyo-ngoyo, istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngoyo-ngoyo itu apa sih Mas? Ya kayak maksa-maksa. Ngejar-ngejar, maksa-maksa gitu ya Mas ya. Ngoyo-ngoyo pengen cepat. Ini Pak, ini cepat-cepat. Nah, tapi pada saat diperiksa itu banyak yang belum lengkap. Kadang ABK-nya masih di luar, belum di atas kapal. Nah, jadi pesan saya kepada pengguna jasa atau pengurus, pastikan dulu kesiapan kapal. Kesiapan kapal atau ABK. Jadi kalau misalnya sudah siap, ya barulah hubungin pihak UPT atau pelayanan bahwa kapal tersebut sudah siap. Karena mungkin berhubungan sama pengecekan tadi Pak ya, takutnya ada yang miss ataupun apa gitu. Oke, mungkin untuk pesan dari ABK? Kalau untuk ABK ini gini Mas, banyak ABK di pelabuhan lain ini Mas, pelabuhan lain itu kasusnya seperti ini. Dia mau naik kapal tapi belum tanda tangan PKL nih biasanya nih Mas. Ini menawarkan diri mau kerja di kapal. Nah, tapi kebanyakan itu mereka ngambil kasbon dulu nih. Kasbon dulu sekian misalnya dengan alasan mungkin buat keluarga yang ditinggalkan. Makanya keluarga yang ditinggalkan berlayar, keluarga yang ditinggalkan. Iya. Tidak lagi itu. Jadi buat biaya keluarga yang ditinggalkan pada saat berlayar, mereka minta kasbon duluan. Nah, tapi kebanyakan biasanya seperti itu, sudah minta kasbon, mereka kabur, hilang kalau sudah dapat duit. Ya, jadi saya pesankan kepada ABK ya, database atau apa ya, identitas mereka kan juga kan pasti sudah ada kan di pengurus ya Mas, di pengurus atau di perusahaan. Ya kalau untuk hal-hal seperti itu ya tolong ya nggak usah diulangin lah. Nanti juga buat pencarian atau kerja selanjutnya itu kan udah susah juga. Nah, namanya itu sudah di blacklist. Ya mungkin itu aja pesan dari saya Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Fajar. Jadi itu buat teman-teman semua masyarakat sekitar, mungkin informasi terkait Syah Bandar ini semoga bermanfaat dan menambah ilmu juga terkait dengan keamanan dan keselamatan saat berlayar. Oke, kita cukupkan dulu untuk podcast pada hari ini. Jangan lupa ikuti terus buat sosial media yang ada di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan dan ikuti terus semua
episode dari podcast selanjutnya. Sekian dari kami. Selami cerita di balik dermaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri dengan semangat membara, melayani sepenuh hati, integritas nyata. Inovasi jadi kekuatan kita, menuju masa depan yang cerah dan nyata. Mendunia kita terus maju, pelabuhan terdepan, pantang menyerah, selalu lebih baik terus melaju. Bayangan. Nah, nanti video-videonya narasumber ini dikumpulkan, nah terus jadi karya dulu. Yo, yo, tak nih yo. Udah lah ya, sudah ngomongin sih. Masuk. Podcast.